Subhanallah, Pak. Iya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Iya. Pak. Oke. Baik, Pak Iya. Pengawas khususnya, terima kasih atas kesempatannya. Curhat kali ya, Pak, jadi jatuhnya ya, Pak, ya, Boleh, yang mau saya monggo. sampaikan sekarang. Jadi terkait baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap terutama mungkin kalau namanya di swasta, Pak, namanya kita mau persiapan pembelajaran baik mau secara BDR atau mungkin misalnya dan segera offline, kita selalu berkutat dulu dengan masalah siswa yang masuk. Biasanya kita nasibnya kita biasanya selalu menunggu dari negeri. Jadi alhamdulillah baru kemarin kita dapat suatu kepastian dari mulai jumlah siswa, dan alhamdulillah 2 minggu sebelumnya sudah dikondisikan untuk masalah penempatan minatan dari mulai IPA dan IPS-nya. Awalnya itu sebelumnya kita memberikan dulu semacam link untuk penempatan dan mensosialisasikan bahwa indikator untuk penempatan nanti anandanya itu di IPA atau di IPS itu kita mengacu pada ada psikotes, terus ada tes penempatan, dan juga ada apresiasi dari peminatan dari mereka. Jadi kita pun memberikan angket kepada orang tua. Intinya adalah nanti setelah kondisi dari hasil dari ketika indikator kita udah dapatkan hasilnya, kita memberikan rekomendasi kepada orang tua. Kalau misalnya mereka memang setuju dengan apa yang sudah kita rekomendasikan berdasarkan 3 indikator itu, otomatis kita udah punya terkumpullah mana yang nanti ada IPA atau IPS-nya. Kalaupun misalnya ada orang tua yang memang anaknya sebenarnya di IPS tapi maunya ke IPA, kita tetap apresiasi. Yang penting ada suatu pernyataan dari kami dan juga dari orang tua, kesepakatan bahwa harus ada surat pernyataan bahwa memang si anandanya ini akan sungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah menjadi pilihannya. Itu kurang lebih awalnya demikian. Dan akhirnya dari 138 terbentuklah ada IPA 2 dengan kondisi kelasnya cukup besar. Biasanya kita hanya 25, Pak, tapi karena terapresiasi ada 63, jadi dikondisikan jadi 32 dengan 31, dan IPS-nya sendiri ada 3 kelas. Ketiganya ada yang 25, 26, dan 25. Dan kalau alhamdulillah kelas 11-nya berapa anak Bu siswanya, Bu? Kelas 11-nya ada 8, Pak. IPA-nya 4 juga rombel dengan IPA 4-nya, MIPA-nya 4, IPS-nya 4. Dan pas kelas 12-nya ada 4, MIPA-nya 2, IPS-nya 2. Bila sih biasanya di awal-awal, Pak, terus terang karena kondisinya ini biasanya kita masih jadwal pun masih sementara. Makanya mungkin kemarin ketika saya membuat laporan untuk tanggal 13 sampai dengan tanggal 23 hari Jumat kemarin itu memang saya belum semuanya masih terkondisi dengan 2 mata pelajaran dan dimulai pembelajarannya jam 8, menyesuaikan dulu. Dan makan di awal itu kita tausiah dulu bareng tuh ya, Pak, ya, kayak semacam untuk berdoa bersama lah mempersiapkan PJJ baru. Hari Selasanya kelas 11 dan 12 itu mulai belajar, tapi dengan 2 mata pelajaran sampai kemarin. Nah, baru mulai minggu ini kami sudah mengkondisikan 3 mata pelajaran. Tapi saya masih ada satu dilema, Pak. Kalau saya melihat contoh-contoh dari pembelajaran dari sekolah lain itu kan ada pembagian jamnya itu memang terkondisi seperti offline, cuma pengurangan durasi. Tapi kami merasa agak gimana ya, Pak, masalah efektivitas ketika mereka ganti kelas. Kalau secara offline mungkin kita bisa mengendalikan gitu, cepat bergerak. Tapi kalau di online ini kan, nah makanya kalau saya melihat tidak ada jeda dengan misalnya yang mata pelajaran cuma 2 jam, ya misalnya sejarah Indonesia itu kan hanya 3, berarti kalau misalnya saya durasikan 30 menit, berarti kan hanya 1 jam, Pak. Itu ya dengan proses dan ininya mungkin dengan kondisi anak-anak kami, kebanyakannya emang inilah ya, Pak, ya. Meskipun kita ada suatu kondisi ke orang tua, mohon kerjasamanya karena Bapak Ibu orang tua kan punya kewajiban terkait kesiapan anak di rumah ya, Pak, ya. Tapi tetap aja karena kebanyakannya orang tuanya juga bekerja, akhirnya ya terkadang anak ya sendiri aja di rumah. Akhirnya memang sih enak wali kelas kita selalu tegaskan kalau sudah ada indikasi anak itu udah mulai terlambat ya emang diteleponi satu-satu, Pak, dikonfirmasi untuk supaya segera hadir dan mengikuti pembelajaran. Makanya jadi melihat saya selalu kurang efektif gitu, Pak, ketika akhirnya saya mengkondisikan demikian.
Makanya saat ini saya juga mohon masukannya menurut Bapak. Akhirnya saya kondisikan semua mata pelajaran itu Ada 2 jeda. kali 45 menit. Ada jeda Pak, ada jeda supaya ada semacam persiapan. Iya, bagus, Bu. Persiapan Iya. ya buat gurunya juga, buat Iya, buat betul. siswanya juga. Jadi akhirnya kami kondisikan, mungkin kalau Bapak lihat jadwal yang kemarin saya share ketika Bapak mau ini ada durasi 20 menit Iya. kembali ke mata pelajaran berikutnya untuk ada suatu persiapan lah, dan ada buat napasnya juga buat guru Iya, yang kebetulan betul. kalau hari itu ngajarnya 3 jam. Iya, Jadi akhirnya sih betul. mudah-mudahan sih ya mudah-mudahan itu cukup efektif lah gitu Pak ya, supaya Iya. dua sisi itu benar-benar siap dan mengikuti pembelajaran. Iya, betul. Mungkin Bagus, Bu, sedikit itu keputusan. gambarannya. Iya, Jadi iya. jadi akhirnya mudah-mudahan sih kan kalau mengikuti workshop sebelumnya ketika saya ada webinar kurikulum, wakasi kurikulum dari DKI itu kan memang sih mengkondisikan semua terakomodasi dari mata pelajaran semuanya. Tapi kan durasi waktunya itu loh Pak. Jadi yang saya kadang, aduh ini kalau begini nanti tidak ada jeda, malah agak Kasihan, terlalu iya, repot betul. perpindahan Iya, gitu. betul. Jadi Bagus, akhirnya kurang Bu. lebih seperti itu. Iya. Jadi terus masalah absensi, seperti yang saya sampaikan, saya punya teman-teman yang IT yang cukup ini, sedikit banyak saya mengadopsi seperti yang sudah Bapak sampaikan. Cuma memang lagi tahap-tahap pelan-pelan lagi Iya, berjalan, nggak apa-apa. karena kami pun teman-teman juga tidak semuanya ini ya Pak, termasuk saya pun kurang inilah Pak, gaptek lah gitu ya Pak, digitalnya gimana tetap sambil belajar. Iya. Jadi termasuk juga laporan harian untuk ini masih pelan-pelan nih tetap dikondisikan. Terlepas paling mungkin sayanya aja ya agak telat. Iya, nggak Ada apa-apa, juga Bu. teman-teman telat juga mengisi ya, tapi tetap saling mengingatkan lah Pak gitu. Iya, Saya sih nggak akan betul. bosan Oke, mengingatkan, sekaligus mengingatkan buat diri saya sendiri kurang lebih. Kalau Itu Pak Zoom-nya gambarannya gimana, dari Bu? Anak-anak Zoom full atau bagaimana? Seluruh kelas Zoom Nah, bareng atau masing-masing atau oh di iya. minute sekolah? Oh ya, kan di jam pertama itu pembiasaan pagi dulu ya Pak, dari mulai Iya. duha, kebaktian, terusnya ada tadarus dengan literasi. Itu kami Zoom bareng Pak, kalian semuanya sentral. Dari mulai 6.30 sampai dengan jam 7. 6.45-nya itu untuk tadarusnya itu alhamdulillah terus berjalan dari sejak awal, terlepas ya udah ya sekitar 80% anak-anak sudah, anggaplah itu menjadi suatu jembatan untuk mempersiapkan PJJ Pak. Jadi dikondisikan demikian udah tiap hari seperti itu. Oh iya, oke. Jadi terus untuk Zoom-nya, kami kemarin kan Rakar juga mengevaluasinya sebelumnya, dikondisikan mau bentuknya apapun, mau bentuknya mau penjelasan, mau penugasan, tetap di awal mata pelajaran itu setiap guru mau memulai pelajarannya usahakan kalau tidak ada hal yang urgent, mengkondisikan Meet dulu atau Zoom dulu sebagai pengarahan. Betul, ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya, oke, bagus. Terima kasih masukannya, gambarannya. Ya. Sekarang saya kepingin dengar dari dua orang guru. Mohon siapa yang mau cerita tentang pengalaman kondisi mengajarnya, kalau memang ada istilahnya ada tantangannya seperti apa, kalau ada inovasi barangkali inovasinya seperti apa. Saya monggo satu orang guru dulu aja yang cerita siapa, monggo, biar saya punya gambaran. Ayo monggo, ya kan cerita aja, cerita gimana kondisi pembelajarannya, apa ada tantangan apa begitu, sambil mungkin saya tanya jawab. Oke, monggo satu orang. Ayo Bu Sumi mungkin. Jangan ditunjuk. Kayak kita ngajar aja ya Pak ya. Iya. Kalau kita kan kepinginnya anak-anak juga punya siapa aja deh, siapa aja. Iya. Betul ya sih Pak. Angkat tangan barangkali Raisa coba. Monggo. Harus disolek dulu Pak satu orang bisa ntar ke sini. Saya coba ya Pak ya mewakili golongan tua dan gaptek. Jangan begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Pro Neneng, colek-colek bersama Pro Neneng. Sebenarnya sih ya memang awal-awal Pak waktu PJJ rada bingung, sehingga kita masih menggunakan ya WA, kemudian gitu.
tapi kemudian hanya setengah semester awal. Kemudian masuk semester pertama dan kita sudah mulai belajar karena kerja keras dan kepiawaian waka kurikulum, kemudian juga seluruh manajemen sama teman-teman yang ahli IT. Nah, kita sudah mulai pakai Google Classroom, Pak. Jadi itu udah mulai bervariasi lah. Selain Google Classroom, kita juga sudah belajar buat video-video, nge-share video dan sebagainya. Kemudian kita juga mulai bisa bikin lembar kerja ya, terutama kebetulan saya dari biologi nih Pak. Hambatan saya terbesar sebenarnya kegelisahan saya karena nggak bisa masuk lab praktikum. Nggak bisa masuk? Praktikum kan? Oh ya, ya, sementara praktikum kalau biologi nggak praktikum tuh Kak, kayaknya gimana gitu ya Pak. Tapi karena kebetulan saya juga aktif di MGMP, kita sering sharing, akhirnya kita menemukan, terutama saya pribadi yang menemukan banyak hal yang membuat kita berinovatif Pak. Tetap bisa praktikum, tapi dengan alat bahan yang memang ada di rumah, bisa dijangkau oleh siswa dan tidak terlalu merepotkan orang tua, serta tidak membahayakan. Tapi mencapai kompetensi yang memang kita inginkan, seperti itu Pak. Mudah-mudahan juga di fisika, kimia, dan mungkin di pelajaran lain yang memang membutuhkan nilai-nilai psikomotor itu bisa berkembang. Nah, kendala di pertemuan tuh Pak, terutama nih kerja kelas wali kelas nih. Wali kelas itu Pak, kalau pagi itu susah sekali. Kalau jam pertama paling hanya sekitar ada 50% siswa yang hadir. Jadi butuh waktu yang terbuang kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Oh, banyak. Nah, cuma kami karena kebetulan memang siswanya sedikit, tidak seperti di negeri. Jadi kami memang wali kelas hampir rata-rata itu cukup komunikatif dengan orang tua. Jadi kita menjalin hubungan komunikasi yang cukup intens dengan orang tua untuk membantu kami minimal membangunkan. Kadang-kadang anak-anak sudah bangun, orang tuanya berangkat kerja, dia tidur lagi kayak gitu. Jadi solusinya ya memang kita intens komunikasi dengan grup orang tua aja. Nah, untuk anak-anak kendala lainnya ya mungkin karena ini masih proses belajar ya Pak, dan memang kita dibutuhkan banyak ikut webinar yang membantu kita untuk belajar lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menyajikan pembelajaran. Nah, ini aja sih Pak, saya mewakili teman-teman terutama yang kayak tua-tua seperti saya udah di atas 50-an yang agak gaptek untuk belajar lagi. Tapi saya tetap semangat kok Pak, tetap berusaha belajar. Nah, mudah-mudahan bisa memenuhi harapan yang diharapkan oleh arahan Bapak dan sebagainya. Itu aja Pak mungkin dari saya. Terima kasih. Kalau medianya apa Bu yang biasa Ibu pakai Bu? Medianya? Kalau saya pakai Google Class Pak, Google Class. Kemudian nanti di Google Class itu atau saya sering nge-share video PPT. Kemudian biasanya saya dalam sebulan itu 2 atau 3 kali meet untuk menjelaskan hal-hal yang memang urgent Pak, yang nggak bisa hanya sekedar tugas. Kalau di RPT itu saya bikin nanti 30 menit itu ada berupa penugasan yang harus mereka selesaikan, sehingga memang dalam satu KD saya bisa 2 tugas, kemudian nanti ada 1 psikomotor yang ya alhamdulillahnya Pak, biologi banyak yang pengamatan yang diperbolehkan melalui saya kesannya situ. Seperti itu Pak. Kalau Google Classroom-nya Ibu bikin sendiri atau di-manage oleh sekolah? Masing-masing awalnya kita kayak semacam workshop Pak, buat itu raker kita workshop BINUS apa ya, saya lupa, itu memang kami diajarkan untuk membuat classroom masing-masing Pak. Oh gitu. Jadi tiap bidang studi ada ini. Pun masih Oke.
Kalau mau efektif sebenarnya classroom bisa di-manage satu kelas untuk seluruh mapel itu satu classroom. Itu ya monitornya lebih gampang. Anak-anak juga nggak kebanyakan link, cukup satu gitu. Tapi nanti cerita gitu. Iya. Iya. Oke. Sementara itu aja. Iya, Iya. terima kasih. Satu orang lagi deh, yang laki terutama nih, yang laki. Karena yang Udah dua. Bapak aja nunjuk Pak. Oh, enggak enak. Nanti kalau saya yang ini. Pikirnya udah disiapin. Oke. Tapi saya senangnya Pak di sini tuh mungkin sedikit Pak tambahin. Seperti yang tadi sampaikan Bu Sumi, jadi teman-teman juga saya harap bagi yang sudah pandai juga tetap bisa mendampingi atau bantu teman-teman yang kesulitan dalam terkait yang dengan IT-nya Pak. Gitu. Didampingi kayak Google Classroom yang mungkin belum gimana bisa didampingi gitu. Kita boleh tanyakan teman-teman. Satu lagi siapa yang mau bicara sebelum saya sedikit menjelaskan? Ada yang laki? Sama kan Pak, kayak Muri juga Pak. Oh, Colek. Bapak Insan, kayaknya masih muda nih Pak Insan ya. Waduh, iya Pak. Oke, Iya baru bergabung Pak dengan kami Pak tahun ini. Oh iya nggak apa-apa, bagus lah. Oke, memang mesti baru bergabung. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Selamat atas yang kesulitan mungkin gimana? Ya, kira-kira pengalaman Bapak gimana? Mungkin ada kesulitan, bagaimana Bapak ngatasi? Atau Bapak punya inovasi tertentu dalam pembelajaran? Monggo. Kalau dari diri saya pribadi, saya kebetulan guru matematik. Oh, matematik, iya. Sama dong dengan saya berarti. Oke, monggo. Kebetulan kalau untuk pembelajaran, saya gunakan pen tablet, bisa buat tablet di layar. Kemudian saya juga inovasi lainnya, saya buat kan seorang YouTuber juga Pak, alhamdulillah. Oh, luar biasa dong. Saya yang video siswanya. Jadi misalkan materi A belum paham, nah kita buatkan video kelas itu. Iya. Agak putus-putus suaranya ya. Nanya Pak. Iya. Suaranya agak putus-putus. Coba dikit lagi ceritanya, dikit lagi. Terus untuk media belajarnya menggunakan Zoom sih kadang-kadang. Iya. Kesulitannya apa ya? Kalau MTK itu kan banyak kan ditakutin siswa ya Pak ya? Iya. Nah jadi saya gimana caranya berpikir supaya siswa itu menyukai gitu. Jadi gimana caranya? Belajar matematika itu yang ada dalam pikiran mereka itu tidak ada rasa takut gitu. Jadi enjoy-nya kayak pelajaran lain misalnya kayak gitu. Jadi pertama yang saya ajarkan sih ketika masuk kelas, jadi saya bawa nanya kabar dulu kayak gitu, terus istilahnya pendekatan ke siswanya dulu gitu. Iya. Terus? Jadi siswanya enjoy dulu. Nah kalau siswanya udah enjoy kan otomatis tangkap pelajarannya kan gampang ya Pak. Iya. Itu saja sih mungkin. Terus kadang-kadang juga kalau ada satu kelas yang kelasnya pasif gitu. Nah itu pasifnya itu karena nggak ngerti atau emang gimana gitu, saya juga kurang paham. Iya. Aja sih paling kendalanya. Oke, terima kasih. Jadi kebetulan nih satu ini dengan saya nih sama-sama matematik. Jadi barangkali saya bisa berbagi. Saya kebetulan orang matematik, pastilah tahu kalau orang matematika pasti anak-anak sudah takut duluan gitu, merasa sulit gitu. Tapi saya mencoba pendekatannya barangkali boleh juga menjadi inspirasi ya Bapak Ibu. Terutama guru-guru matematika, guru-guru yang sulit. Jadi kalau saya awal ngajar, biasanya saya hampir 1 bulan untuk menjajaki anak. Jadi dari awal pertemuan saya harus meyakinkan anak
bahwa kalau kamu belajar sama Pak Slamet matematika, kalau kamu serius pasti bisa. Pasti, saya bilang gitu. Kalau nggak bisa gimana Pak? Ya berarti nggak serius, saya bilang gitu. Kalau serius pasti bisa gitu. Tapi saya tidak hanya sekedar ngomong gitu ya, karena saya memang punya trik begini. Jadi pada awal-awal pembelajaran matematika, saya memberikan soal-soal yang mudah dulu, penjelasan-penjelasan yang mudah dulu, dan saya harus memastikan semua anak ngerti, gitu. Semua anak ngerti, wajib ngerti. Nah, setelah itu kan kira-kira 1 bulan kan ulangan. Nah, ulangan itu saya buat yang mudah dulu. Dan mereka begitu dapat nilai itu kegirangan, Pak. Seneng bener gitu. Bahkan ada yang teriak-teriak, baru kali ini saya selama hidup matematika dapat 100 gitu. Itu seneng bener mereka itu. Nah, kalau sudah begitu, mereka udah percaya dengan saya. Oh, diajar Pak Slamet enak, ternyata ulangan bagus-bagus. Nah, mulai itu setelah mereka yakin mapan itunya, baru saya sedikit-sedikit dinaikkan. Tapi dengan gradasi yang terukur betul, jangan sampai mereka down gitu ya. Nah, itu pelan-pelan, dan alhamdulillah sih saya ngajar IPS pun sekalian rata-rata anak-anak seneng-seneng aja. Nah, tuh pertanyaan Bapak yang tadi, kadang-kadang anak itu kurang respon. Kalau saya sih ya sudah matok hampir pasti Pak, bahwa anak itu nggak respon, nggak aktif, nggak itu karena nggak ngerti. Itu. Kalau saya prinsipnya begitu aja. Saya harus introspeksi. Kalau ada anak yang sedang saya ajar, tapi dia nggak perhatian, saya harus mengamati bahwa saya harus menurunkan tingkatnya atau mendekati pendekatan khusus ke anak itu. Kalau terlalu banyak, berarti saya harus menurunkan tingkat kesulitannya. Kalau 1-2 orang, saya terapi satu-satu. Saya deketin kenapa dan sebagainya. Itu. Nah, sehingga bahwa prinsip saya, kalau kamu belajar dengan matematika, pasti bisa. Itu akan tercapai juga. Itu barangkali tips ya untuk teman-teman yang terutama belajar yang sulit gitu. Ya, itu barangkali jawaban saya Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit pertanyaan Bapak. Oke, terima kasih. Udah cukup barangkali saya mendengar. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan sedikit. Yang pertama, terus terang aja, saya cukup kagum kemarin ketika saya masuk ke ruang kelas Zoom ya, terutama Pak Taufik nih, yang benar-benar menginspirasi saya nih, Pak Taufik Hidayatullah. Nah, kalau bilang ngajar bahasa Indonesia Pak ya. Iya. Nih saya angkat jempol, kalau perlu jempol 2 Pak. Ya betul. Pak Sumbangsi cukup keren lah punya Pak Taufik. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Begitu interaktif gitu ya. Jadi Pak Taufik itu mengajar seperti yang sudah saya bayangkan. Nah, seorang guru harusnya begini. Jadi begitu datang menyampaikan semacam daya tarik dengan dengan gambar, dengan video dan sebagainya. Kemudian ada interaksi yang sangat intens gitu. Nah, itu memang itu yang saya harapkan. Jadi ternyata saya dapat nih dari Pak Taufik gitu. Nah, sekarang saya sedang bikin site untuk pembelajaran, untuk kepengawasan saya. Saya baru menemukan 2 guru yang mengajarnya hampir seperti yang saya bayangkan, dan yang punya Bapak minta izin, saya udah saya tempel Pak di web kepengawasan saya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Ya, sukses buat Pak Taufik. Nah, sekarang saya sedikit barangkali sih sebenarnya apa yang saya sampaikan itu ya tidak terlalu banyak ya, artinya yang mau saya sampaikan cuman barangkali juga sudah menjadi pengetahuan Bapak Ibu. Cuman saya ingin menguatkan saja, menekankan barangkali Bapak Ibu yang masih kurang bisa ayo maju bersama-sama. Kalau boleh saya boleh di-share Pak. Saya bisa nge-share. Sudah Pak. Pak Riza mungkin ya. Oke. Oke.
Ya, ini contoh sebaiknya memang kalau kita ngajar itu jangan langsung masuk ke materi, tapi mengkaitkan dengan hal-hal tertentu atau memberikan motivasi atau memberikan cerita dan sebagainya. Ini saya misalnya kemarin ketemu dengan teman-teman wakil, kalau saya tahu ketemu teman-teman guru, saya suka memberikan yang ini. Kisah dua penebang pohon. Nah, kalau cerita panjangnya agak dipanjangin, tapi singkatnya ada dua orang yang melamar pekerjaan untuk nebang pohon. Satu orang langsung ngambil kampak, langsung ke hutan, langsung ditebangin. Nah, dia prinsipnya dia kerja gitu, nggak pakai mikir gitu ya. Nah, orang kedua hari itu dia hanya melihat kondisi di hutan, kemudian dia balik lagi, dia nyiapin tali, ngasah goloknya, ngasah kampaknya dan sebagainya. Baru hari kedua dia kerja. Nah, ternyata hasilnya itu jauh lebih bagus orang yang kedua, dan yang diterima ternyata orang kedua. Pokoknya kalau saya Bapak Ibu ngajar, saya mohon bisa diingat bagaimana kisah dua penebang pohon itu. Sebelum Bapak Ibu ngajar, itu harap kampaknya diasah. Nah, itu. Kampaknya diasah itu ilmu Bapak Ibu kuatin, persiapannya tali tambang dan sebagainya kuatin. Nah, baru Bapak Ibu ngajar. Jangan seperti orang yang pertama, ngambil kampak nggak tahu kampaknya tumpul atau tidak, digebukin aja tuh pohon. Nah, itu tidak bagus. Ini contoh bagaimana kita memberikan semacam inspirasi ke anak-anak. Boleh terkait langsung, boleh berhubungan sedikit, boleh motivasi saja, boleh. Jadi pancingan. Nah, itu kemarin Pak Taufik sudah keren banget itu dengan yang saya sampaikan ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya hanya mengingatkan saja, itu idealnya BDR itu yang saya bayangkan yang seperti gambaran saya ini. Mudah-mudahan ya ini paling tidak menginspirasi Bapak Ibu. Mungkin pendapat saya tidak 100% benar, tapi mudah-mudahan mendekatilah yang baik gitu, walaupun mungkin nggak sempurna tapi yang baik. Yang pertama, Bapak Ibu mesti membuat perencanaan yang matang, termasuk sampai durasi waktu. Nah, kita bekerja dengan sebuah program perencanaan, maka idealnya ada waktu. Jadi saya cukup sedih ketika ada format RPP yang satu lembar untuk satu KD. Nah, satu KD isinya 5 pertemuan, semacam satu KD. Nah, itu pasti tidak detail. Itu. Bahkan saya kepinginnya Bapak Ibu rancang ngapain 2 menit pertama di pendahuluan isinya apa-apa, misalnya 20 menit di berapa kegiatan itu ngapain, 10 menit kegiatan itu ngapain, anak diskusi berapa lama, itu tuh sudah dihitung dengan matang. Nah, kadang-kadang dihitung dengan matang pun meleset, apalagi sama sekali tidak dihitung. Apalagi Bapak Ibu tidak bikin RPP, tidak punya perencanaan. Jadi idealnya Bapak Ibu benar-benar rancang sampai durasi waktunya. Itu. Nah, tadi yang kedua, diawali gambar atau video yang menarik sebagai motivasi, sebagai pengkait materi, sebagai masalah nyata, atau sebagai bahan pemicu diskusi. Nah, supaya Bapak Ibu nggak langsung masuk. Adalah warming up dulu, pemanasan, seperti orang mau olahraga kan ada pemanasan dulu. Pemanasannya tentu yang menarik. Nah, kemudian bangun komunikasi yang nyaman dengan kedekatan rasa. Nih, ini saya tegaskan dengan kedekatan rasa. Karena ini BDR, kalau anak-anak itu merasa nggak nyaman, itu dia pasti nggak fokus. Itu nggak perhatian. Oleh karena itu, Bapak Ibu bangun komunikasi yang intensif, tapi dengan rasa ya, dengan bangun rasa Bapak Ibu, kasih sayangnya, kedekatannya dan sebagainya. Nah, kemudian buat suasana kelas itu ceria, ya, jangan terlalu tegang gitu ya. Karena memang BDR beda banget dengan ada di kelas pendekatannya. Kemudian yang kelima, penggunaan media sesuai dengan karakternya. Kalau bisa beragam. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai Zoom, sebaiknya Bapak Ibu jangan ceramah full. Kalau bisa ngomong paling lama 10 menit gitu. Nah, Zoom itu bisa digunakan interaksi tanya jawab, maka dimaksimalkanlah tanya jawabnya. Begitu.
Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan PPT, maka jangan membuat PTT yang layarnya penuh dengan tulisan. Ngelihat aja udah enak, Bu, gitu. Dan anak-anak akan berbicara, ibunya cuma baca doang, gue juga bisa, begitu. Tapi Bapak Ibu kasih pointernya, Bapak Ibu terangin pointernya, begitu. Dan juga anak-anak kalau suruh membuat PPT pun sebaiknya begitu. Jangan ditulis semua, Bapak Ibu tinggal baca, gitu. Nah, kemudian gunakan media sebagai penarik perhatian, sebagai fokus masalah, sebagai informasi. Jadi mohon dengan sangat nih, kalau BDR jangan sampai tanpa media. Gitu. Karena pasti perhatiannya kurang, fokusnya pasti kurang, informasinya pasti kurang. Nah, maka media sebagai kunci. Medianya boleh gambar, boleh video, boleh PPT, boleh teks, tapi teks terpilih. Jangan satu halaman buku ditayangin. Enggak, Bapak Ibu mesti pilih yang bagus for semuanya ditampilkan, boleh itu ya. Tapi pastikan menggunakan media. Kemudian mengaktifkan interaksi. Nah, ini kunci Bapak Ibu. Kuncinya BDR adalah interaksi. Kalau Bapak Ibu nggak bangun interaksi, pasti suasananya pembelajarannya bukan menyenangkan, menyedihkan. Gitu ya. Dengan apa? Dengan tanya jawab, dengan diskusi, dengan pemecahan masalah. Pokoknya interaksi jalan terus. Nah, contohnya nih, lihat nanti videonya Pak Taufik, luar biasa. Contohnya seperti itu. Nah, gunakan pertanyaan ke umum untuk menilai inisiatif. Jadi Bapak Ibu boleh sering-sering menanyakan ke umum. Siapa yang mau jawab silakan. Nah, ini pertanyaan ini siapa? Nah, itu adalah pertanyaan umum. Nah, kalau anaknya sudah terbiasa itu menjawab, berarti inisiatifnya sudah ada. Gitu. Seperti tadi, kalau saya misalnya menyampaikan, siapa yang mau ngomong nih? Nah, ternyata ada satu orang yang ngomong, berarti sudah ada inisiatif tuh. Yang satu belum, gitu. Kan bisa diukur tuh, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, gunakan pertanyaan tertuju. Nah, untuk apa? Untuk memastikan siswanya perhatian. Kalau Bapak Ibu hanya melempar pertanyaan umum terus, ada yang pasif, tidur aja, nggak ditanya ini. Nah, sekali-kali tunjuk. Gitu. Gimana perbandingannya? Bapak Ibu yang bijaksana, silakan lebih banyak yang umum atau yang tertuju. Nah, pertimbangkan. Tapi sebagai standar mungkin 50-50 itu bagus. Ya, 50% lempar, 50% tunjuk. Itu bagus. Kemudian lanjut nih. Ini cerita aja ya Bapak Ibu ya. Apresiasi semua jawaban siswa. Ya, jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu mencela. Puji jika benar atau menjadi salah satu alternatif. Puji, wah bagus jawaban kamu ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu alternatif. Misalnya begitu. Dan kalau kurang tepat, diluruskan. Jangan sampai dibiarkan juga. Kalau misalnya kurang tepat dibiarkan, nanti dianggap benar. Nah, diluruskan tanpa menyalahkan. Bapak Ibu pasti udah tahu lah gitu. Cuma saya menekankan aja supaya yang lupa-lupa, oh iya saya harus begitu. Jadi nggak boleh salah kamu, nggak boleh begitu. Sebaiknya begini. Tepat sih kamu, cuman barangkali kalau lebih bagus lagi seperti ini. Nah, itu barangkali teknik komunikasi. Hindari pemberian definisi langsung. Sebaiknya definisi adalah diambil dari diskusi atau penalaran. Nah, jadi kalau masih mungkin Bapak jangan mendefinisikan negara adalah, jangan begitu gitu. Tapi ada ciri-ciri tertentu, kemudian ada contoh-contoh tertentu, nanti oh ini ternyata ini sebuah negara. Oh ini bukan negara, begitu. Nah, kalau begitu negara itu apa? Ambil kesimpulan bersama. Itu baru luar biasa. Memang butuh waktu agak lama, tapi penanamannya pasti matang. Gitu. Pasti terserap dalam. Karena dia diskusi yang panjang dulu. Nah, kalau darurat militer nih Bapak Ibu. Darurat militernya Bapak Ibu terpaksa memberikan definisi. Masih boleh, tidak dilarang. Tapi pastikan ada diskusi contoh dan non-contoh.
Kalau definisinya begini, ini termasuk apa enggak? Ini bukan, iya atau bukan? Nah, itu ada diskusi dulu. Supaya ini matang nih pengertian diskusi. Nah, definisi itu. Nah, itu jadi idealnya diskusi dulu, ambil apa? Kesimpulan, definisi. Kalau daruratnya kasih definisi, berikan diskusi. Contoh dan non contoh gitu. Nah, kemudian usahakan setiap pengertian atau definisi yang diberikan pada hari itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Jangan kita memberikan definisi 10 buah definisi, ternyata nanti begitu ada permasalahan yang dipakai cuma 3. Kalau bisa jangan seperti itu. Kita desain ini agak sulit memang Pak Ibu, harus membangun sebuah permasalahan yang kita hitung dulu. Definisi yang kita berikan ini. Maka kalau bisa untuk soal yang ini, maka kita menggunakan definisi 1, 2. Nah, soal yang ini 3, 4. Nah, usahakan bisa kecakup semua. Sehingga tadi mendapatkan definisinya matang, kemudian diterapkan secara matang pula di masalah itu. Nah, itu kalau bisa seperti itu idealnya. Itu menurut saya. Nah, oke. Nah, kemudian pemberian tugas nih Bapak Ibu. Berikan tugas dalam KBM terukur dan tuntas dalam KBM. Nah, artinya apa? Bapak Ibu kalau mau ngasih soal, 5 soal, itu harus sudah hitung dulu. 5 soal itu 10 menit. 5 soal itu 15 menit. Anak itu pasti selesai. Nah, bagaimana tekniknya? Kalau saya ngajar, semudah apapun soal yang akan saya berikan, itu pasti saya kerjakan dulu. Bukan karena saya nggak bisa, nanti takutnya salah, bukan. Tapi mengukur berapa berat soal itu, berapa lama dikerjakan itu, kemudian kemampuan seperti apa yang dituntut di soal itu. Gitu. Jadi kalau saya memberikan 5 soal, yang pertama durasi waktu harus cukup. Nah, saya hitung. Yang kedua, 5 soal itu sudah mewakili semua definisi yang tadi saya berikan. Jadi nggak sia-sia saya memberikan definisi, dimatangkan di soal itu. Ya, jadi jangan sampai memberikan soal gebuk 20 soal, ternyata dibahas cuma 5. Lebih baik kita pastikan 5, yang sisanya pekerjaan atau tugas yang lain. Nah, itu barangkali itu ya Bapak Ibu, teknik memberikan tugas, prinsipnya terukur dan tuntas. Nah, kemudian lanjut, pastikan semua siswa menyelesaikan, menyerahkan, memahami apa yang dikerjakan benar atau salah. Kalau dia salah, tahu yang benarnya mana. Nah, itu. Jadi dipastikan itu semua. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau membahas soal di dalam KBM itu, pastikan ada sistem untuk anak menyerahkan dengan cepat. Gitu. Nah, sekarang kan gampang Bapak Ibu, misalnya separuh layar itu untuk Zoom, separuh layar bisa atau sepertiganya dibuat GCR-nya misalnya. Gitu. Nah, anak-anak begitulah, selesai ngerjain langsung kirim ke CPR, nah, langsung tahu gitu. Atau bisa juga ke Japri, ke WA misalnya. Langsung kirim ke WA pribadi saya ya, jangan sampai di grup. Kalau di grup dicontek semua habis gitu ya kan. Dikirim ke WA saya, oh begitu sudah terima. Oh betul Amir, wah luar biasa jawab kamu. Siap, mantap gitu. Lanjutkan boleh nomor 2 Amir. Nah, begitu kira-kira begitu. Nah, kalau kurang nanti kurang tepat, Amin kita diskusikan nanti ya. Nah, bagaimana sebaiknya. Coba kamu bagus, cuman mungkin belum detail. Nanti kita diskusikan di penyelesaian. Nah, kira-kira begitu. Jadi anak tahu benar, tahu salah, dan nanti terakhir tahu kalau dia salah, bagaimana dia membenarkannya. Nah, nomor 16 nih. Jangan sekali-kali memberikan tugas di akhir KBM, waktunya habis tanpa dibahas dan dibuat PR. Ditengok pun tidak misalnya. Saya kita ngajar nih, masih ada 15 menit saya kasih tugas deh, jebret 15 soal. Udah, saya tunggu ya anak-anak ya. Oke, terus selesai kerjain 15 menit habis, gimana anak-anak? Belum selesai Pak? Ya udah silakan lanjutkan untuk PR. Nah, itu luar biasa buruknya, Bu. Gitu ya. Jadi kalau kita di dalam KBM mau 15 menit terakhir, Bapak Ibu kasih waktu 10 menit. Berat 10 menit. Nah,
Apakah nanti 90% selesai? Ya paling tidak ukuran kita 80% lah selesai gitu. Nah setelah itu Bapak Ibu minimal banget itu dicek siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Minimal banget itu. Oh terima kasih Andi udah, Sora udah. Nah yang belum ini aja. Nah gitu ya, nanti diskusinya boleh kamu teruskan minggu depan. Tapi kalau mau bagus lagi, oke Andi bagus sudah benar, Tuti sudah oke, si Arif kurang dikit, nah itu bagus banget. Gitu. Kalau di akhir, kalau di tengah tuntaskan. Nah kalau mau PR ya urusan sendiri PR, ada hitung-hitungannya PR seperti itu. Oke lanjut. Nah tutup pertemuan dengan refleksi dan kesimpulan nih. Sederhana Bapak Ibu ya. Tapi refleksi itu penting banget untuk mengingat apakah pembelajaran itu bisa diserap, terus bagaimana prosesnya. Kemudian kesimpulannya juga walaupun sedikit, nggak banyak, tapi ada inti pokok yang bisa kita simpulkan. Nah itu kalau bisa ada. Gitu. Kemudian setelah selesai penutupan, berikan tugas asinkron. Baninya perhatian saya secara terukur. Untuk tugas rutin jika dikerjakan siswa, kalau bisa maksimal 1 jam siswa mengerjakan selesai dalam 1 hari. Itu dengan perakiraan kalau semua guru ada 3 mapel masing-masing memberikan tugas dengan durasi penyelesaian siswa 1 jam, maka siswa cukup 3 jam mengerjakan tugas. Itu udah maksimal. Nah itu bisa dikerjakan siang hari 1 jam, malam 2 jam atau separuh-separuh dan sebagainya. Anak bisa ngatur lah kalau 3 jam. Tapi jangan sekali-kali memberikan tugas yang rutin tiap hari dikebuk, tidak dihitung. Apa berapa waktu yang dibutuhkan, kasih aja 30 soal biar anaknya pinter. Bukan pinter, mabok gitu ya. Maka benar-benar kita hitung. Kecuali tugas proyek atau gabungan beberapa hari. Kalau gabungan beberapa hari pun dihitung. Kalau proyek kasih durasi waktu seminggu atau 2 minggu nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang rutin-rutin tiap hari usahakan tidak lebih 1 jam siswa mengerjakan. Gimana teknisnya? Bapak Ibu mengerjakan dulu gitu. Kalau Bapak Ibu mengerjakan kan tahu ukuran. Kalau saya mengerjakan setengah jam, kira-kira anak itu 1 jam kelar. Kalau di matematika biasanya ukurannya sepertiganya Bapak Ibu. Kalau gurunya mengerjakan 10 menit, siswa dikasih 30 menit. Nah, itu kalau matematik ya, itu ukurannya standarnya begitu, sepertiga. Tapi mungkin kalau mapel lain mungkin separuh-separuh udah bagus. Oke, pastikan batas akhir penyerahan dan guru itu konsisten ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memberikan patokan hari Selasa jam sekian selesai, selesai gitu. Kemudian siswa yang terlambat diberi perlakuan sendiri, bukan dimarahin tapi ada terapi sendiri. Kira-kira begitu. Nah, pastikan semua tugas diperiksa dan diberi tanggapan. Karena saya juga pernah nih, barangkali cerita ya, saya monitor kelas WA. Nah, begitu saya hadir, gurunya masuk ruangan itu juga ruang WA, ngasih tugas. Anak-anak, selesaikan ya tugas ini nih, suruh gambar peta. Gitu. Selesai, gurunya nggak tahu ngilang. Apa mandi, apa ke pasar, apa ngomong nggak tahu dah gitu. Saya tungguin aja itu 60 menit gitu. Saya tungguin 30 menit itu belum ada satupun anak yang jawab. Nah, terus muncullah kira-kira lewat 30 menit satu soal. Dikirimnya ke grup. Langsung deh dicontek, bus, selesai. Nah, belum akhir sudah selesai. Belum 60 menit udah selesai. 45 menit selesai udah. Anak udah nganggur. Nah, begitu kurang 5 menit baru gurunya muncul nih di WA. Nah, gimana anak-anak sudah semua dikirim semua? Sudah, Bu. Gitu. Di mana di WA? Sudah selesai. Wassalam, bubar gitu. Nah itu pembelajaran begitu tuh menyedihkan ya. Jangan sampai terjadilah begitu. Saya yakin di Sumbangsi sih nggak mungkin terjadi. Gurunya kayak Pak Taufik semua. Gitu. Kemudian ada satu lagi nih. Apa? Misalnya saya nyoba Ibu ngajar pakai apa GCR? Ya, gitu. Oke, kalau begitu coba saya
izinkan masuk ke GCR Ibu gitu, dikasih kode kan saya masuk, saya periksa tuh. Nah ternyata itu tugasnya pada waktu saya meriksa itu pas posisi KBM itu gurunya kebetulan satu kelas dibikin itu satu GCR tuh, 3 gurunya sekaligus ngasih tugas pagi-pagi. Nah begitu sampai siang jam 10 hari apa jam pertama terselesai penutupan, gurunya baru nanyain gimana anak-anak, sudah Bu, selesai. Nah yang kedua juga begitu, bayangin anak-anak diteplok gitu, tiga-tiganya soal langsung dikasih tanpa penjelasan, tanpa cerita, tanpa apa-apa. Nah itu yang buruk sekali dan saya yakin tidak akan terjadi. Nah setelah saya periksa GCR-nya, ternyata numpuk itu. Ada 3 tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa, 1 pun belum diperiksa, 1 pun belum dikembalikan. Nah itu jangan sampai terjadi gitu. Nah itu saya yakin sih tip itu sudah biasa lah Bapak Ibu dengar gitu. Cuman ayo sama-sama kita usahakan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah sebelum terima kasih, saya ingin memberikan contoh nih. Contoh yang pertama ada di YouTube saya. Nanti saya berikan ini Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat. Nah ini biasanya agak lambat karena ya Zoom juga. Oh yang ini Pak Taufik nih. Nah, boleh dilihat tuh. Bagaimana Pak Taufik ngajar. Nah, saya rekam, sorry Pak ya. Saya lupa ngomong nih Pak. Ya, ini interaktif sekali, luar biasa ini. Gitu ya. Makanya masuk juga ke itu saya. Nah kemudian ini loadingnya ya. Yang agak lambat ya. Oke, lambat sekali. Ayun, apa kemampuan kamu menurut kamu? Ayun panggil siapa sih kamu? Rename nama kamu. Mungkin ini ya, suaranya belum ada Bu ya? Ayundra. Potensi yang ada ya, potensi atau yang menurut kamu ini paling gue bisa banget apa Ayun? Share screen-nya. Masak mungkin? Masak, boleh. Itu potensi soft skill juga yang bisa kamu kembangkan nanti. Oke, baik lagi ke ini. Ridwan Remin, tadi videonya. Kalau saya bikin blanko kayak gini, anekdot itu apa? Tokoh faktual. Dalam video tadi anekdot, berarti tokoh faktualnya siapa? Siapa tokoh yang sindir dalam video itu? Oke, tuh. Contoh ya, luar biasa ya. Oke, satu lagi saya... Pemerintah. Ya. Siapa lagi? Oke, satu lagi. Nah, saya berikan contoh, sorry. Memiliki konsep dasar yang sama dan perubahan yang terjadi merupakan karakteristik lain. Oke, good. Bagus ya, Jopang. Perubahan, karena perubahan yang terjadi hanya berdampak pada penampilan seseorang, yang tidak berdampak pada perubahan besar seperti pemerintahan. Bagus. Silas, karena perubahan model rambut tidak memberikan secara langsung terhadap masyarakat dan hanya diri sendiri. Bagus. Ignas, karena, silakan diulang Renaldi. Ignas, karena model rambut
dari model pakaian tidak memberikan perubahan secara langsung. Nah, ini Bagus, contoh ya. mereka Oliver, memberikan karena perubahan definisi, model rambut dan kemudian model pakaian tidak dikuatkan memberikan dengan secara langsung contoh perubahan dan khasiat. non-contoh. Benar ya, Dan ini interaktif sekali Stevin, sepanjang sama kayak yang lain, waktu boleh? pembelajaran dan ditutup dengan game. Ya, benar. Jadi Kak. anak-anak Oke, saya Owen. bikin sangat Nah, senang untuk ya. Kimberly, Gitu. Nah, karena ini hal itu sebagai kita sendiri yang inspirasi merasakan aja. orang lain. Ini Ya, sama aplikasinya kayak pakai Nearpod. ya. Ya, Bapak Manis Ibu juga. boleh juga belajar nanti. Hanya- Sedikit lagi. Waktunya belum asar ya, aman masih. Nah, oke, saya memberikan sedikit lagi. Nah, saya membuat web untuk apa? Untuk kepengawasan kita. Ini masih proses. Memang baru saya bikin mulai hari Minggu kemarin, gitu. Jadi masih banyak yang kosong, tapi bisa punya ada gambaran sedikit. Nah, ini webnya, nanti alamatnya nanti akan saya ganti dengan yang lebih bagus, dengan .com misalnya. Ini sementara masih darurat, pakai Bitly. Nah, ini isinya, ini moto saya, belajar untuk mengajar dan mengajar untuk belajar dan belajar untuk mengajar. Jadi kalau saya ngajar, berarti saya sedang belajar. Kalau saya sedang belajar, kepingin buat ngajar. Karena bagi saya, ilmu itu semua dari orang lain, dan saya punya kewajiban untuk memberikan ke orang lain. Itu prinsip hidup saya. Oke, ini contoh, ini pembelajaran Pak Taufik, saya masukkan ke bagian depan. Nah, itu termasuk ini ada beberapa hal-hal yang itu, termasuk ini tutorial saya yang kemarin saya sampaikan ada di sini. Pembuatan website, nah tadi juga termasuk ini yang tadi ada masuk sini. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan pembelajaran yang menginspirasi, jadi saya akan tambahkan di sini. Nah, selain itu, nanti ada laporan. Laporan harian nanti Bapak Ibu nggak usah hafal, tapi langsung diklik di sini aja. Kemudian, saya mohon izin nih, saya memasukkan website. Nah, ternyata Sumbangsi punya website, jadi langsung saya konekkan ke sini ya. Saya tentunya tidak punya hak untuk merubah sama sekali, hanya menampilkan saja. Jadi nanti ada sebanyak 35 ini link setiap sekolah saya buatkan gitu. Kalau misalnya sekolah sudah punya website, berarti saya tinggal mengambil linknya saja. Ini contohnya Sumbangsi luar biasa nih, sudah ada websitenya dan keren gitu. Nah, dan saya melihat websitenya juga nggak harus keluar nih kelebihan daripada Google Site. Ternyata aplikasinya sederhana, sangat mudah dibikin, tapi tampilannya luar biasa. Dan yang kedua, kita tidak perlu harus keluar. Kalau pakai link saja kan kita harus keluar ya. Kalau ini di dalam sistem yang sama. Nah, ini lengkap nih ya. Ini punya seluruhnya punya. Jadi saya nggak usah nanya-nanya lagi, nanya profil sekolah, nanya pengumuman. Nah, saya tinggal ngeklik aja di sini. Nah, punya Sumbangsi ini. Dan saya bisa memantau apakah ini terupdate terus, apa setahun sekali, setiap pengumuman saja, atau ada hal-hal yang penting. Nah, itu ada blog guru. Luar biasa nih, saya belum klik nih. Nah, tapi saya pikir baguslah, tinggal dikembangkan saja. Nah, mudah-mudahan website ini terupdate. Yang penting terupdate. Gitu ya, jangan sampai punya website tapi tidak diisi, isinya cuma setahun sekali ketika pengumuman kelulusan. Nah, banyak sekali website yang seperti itu. Nah, yang kedua, saya akan memberikan link dokumen Bapak Ibu. Ini jangan jangan merasa resah dulu banyak permintaan nih. Ya, tapi prinsip saya membantu Bapak Ibu mendokumentasikan yang Bapak Ibu punya. Kalau nggak punya, ya nggak apa-apa, berarti nggak punya dokumentasi kan begitu. Kan gampang kan? Nah, ini dokumen ini itu
untuk yang dokumen sekolah itu dijamin untuk tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tenaga IT-nya yang bisa buka ini. Ya, ini kalau begitu dibuka pasti dia, kalau Bapak Ibu belum mengaktifkan email yang langsung terkonek ke sini pasti ditanyakan emailnya. Kalau nggak cocok pasti ditolak. Gitu. Jadi aman, pasti aman, gitu ya. Oke, yang kedua nanti Bapak Ibu tinggal klik yang ini aja, diklik misalnya kepala sekolah punya program sekolah, diupload di sini. Gitu. Nah, gimana kalau Pak Slamet saya nggak mau ngupload karena saya udah punya, gampang. Jadi saya nggak harus memaksa Bapak Ibu ngupload di sini. Bapak Ibu bikin PPT boleh. Nah, kasih linknya di sini. Nah, terus tempel aja nih judulnya program SMA, program kerja SMA Sumbangsih misalnya. Nah, terus kasih link ke dokumen Bapak Ibu. Udah selesai. Gitu. Yang penting saya diberi hak untuk mengakses. Ya, jangan saya nggak diberi hak. Kalau cuma link doang saya nggak bisa baca kan percuma. Gitu ya. Oke, nah kemudian nah ini sama juga Bapak Ibu guru. Jadi nanti Bapak Ibu wakil kepala sekolah nih kalau punya Neng itu nanti dibantu Bu IT-nya ya Bu ya. Nanti besok ketemu hari apa gitu. Nah ini sudah saya siapkan. Jadi beberapa contoh guru nanti tinggal diduplikat aja, kemudian di rename. Gitu, di rename, kemudian diberi hak akses gurunya personal satu-satu. Gitu. Ya, misalnya Pak Ahmad Taufik ini kasih di rename aja nih, diklik nanti dikasih di rename, kemudian kasihkan emailnya Pak Ahmad, langsung klik ke situ. Dan hanya Pak Ahmad saja yang bisa membuka. Selain saya, kepala sekolah, wakil, dan tim IT. Kenapa? Karena ini anak daripada folder ini. Jadi folder ini itu hanya bisa dibuka oleh editor sekolah, saya sebutlah editor sekolah. Maka ini di dalamnya otomatis kalau ini diberi hak ini bisa buka. Tapi yang diberi hak ini nggak bisa buka ini. Gitu. Jadi persatu aman insya Allah. Nah kalau Bapak Ibu kepingin boleh melihat punya temennya, tapi nggak boleh. Misalnya kepingin guru yang lain boleh dong nengokin teman-teman yang lain, barangkali menginspirasi RPP-nya boleh. Nanti di atas ini ada folder dokumen guru, bisa di-share perorangan, hanya lihat saja. Aman, cuma lihat saja, nggak bakal rusak gitu ya. Nah ini pelan-pelan, jadi saya nggak mentargetkan sebulan, setengah bulan, atau setahun. Ya kalau bisa jangan setahun lah ya. Pengalaman saya membangun seperti ini, setengah tahun rapih itu Jakarta Pusat. Gitu. Jadi saya mau periksa RPP, saya nggak usah nanyain, saya klik aja nama ini. Gitu. Klik nama ini, saya buka RPP-nya, saya kasih komen. Nah, langsung kan saya ketikkan bisa, kan udah di-share ya. Saya buka, kalau Word kan langsung bisa saya ini ada media belajar, ada modul, ada perangkat pembelajaran, termasuk RPP. Saya buka RPP-nya, kemudian saya edit. Nah, kan saya punya hak edit. Karena ini kalau masuk ke sini, berarti saya punya hak penuh. Nah, saya bisa ngasih komen, tolong ini diperbaiki. Begitu. Nah, kalau mau bagus, saya minta bantuan tim IT atau staff atau apa, bisa merekap nih. Nah, punya teman-teman di depan, dikasih satu file, data guru, ini sudah conteng, ini RPP sudah, program sudah. Nah, itu sangat membantu saya untuk mencari. Nah, itu begitu. Nah, kalau saya sudah punya simpanan bagaimana? Nah, bukan simpanan tanda kutip ya, simpanan file maksudnya. Nah, Bapak Ibu tinggal bikin satu file kayak tadi, boleh PPT, boleh doc, kasih judul, kasih link. Udah, saya nggak usah buka folder, tapi saya cukup buka file Ibu yang ada linknya. Gitu. Jadi saya nggak ngerepotin Bapak Ibu yang sudah punya sistem, tidak harus ngupload ke sini. Tapi tolong saya diberi hak untuk melihat dan mengakses, gitu ya. Jadi kita saling berbantu, berbagi lah gitu. Nah kemudian saya juga yang tadi ingin menjelaskan, saya kenapa membuat website, kemudian yang kedua saya tempel
website sekolah masing-masing. Selain saya gunakan untuk memantau bagaimana aktivitas informasi yang dibangun oleh sebuah sekolah, itu juga bisa menginspirasi teman-teman sekolah yang lain gitu. Kalau yang belum bisa, gimana belum punya, saya bantu bikin gitu. Bikin website dengan Google Site enggak lebih dari setengah hari. 4 jam kelar. Gitu aja. Beres, dijamin itu. Nah, nanti tinggal linknya tempelin ke sini, selesai. Gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal ngisi pelan-pelan. Nah, gitu ya. Jadi itu yang saya berikan. Nah, silahkan barangkali ada pertanyaan atau apa gitu, monggo. Mas Slamet, berarti nanti saya kalau mau itu KTSP bisa di situ langsung Oh ya Pak? iya, langsung gitu. Termasuk tadi kan Tinggal saya ada, konfirmasi Bapak udah diupload gitu ya? oh iya, tinggal kasih aja, kirim berita ke saya kan. Saya tentunya tidak tiap hari membuka yang pertama, yang kedua Iya. saya punya binaan 35. Andaikan saya ngelacak Iya. kan nggak mungkin satu-satu tuh tiap hari TV Tani kan enggak. Jadi kalau misalnya Betul. ngupload KTSP Iya. ini, atau mungkin ada teman-teman yang sudah banyak ngupload RPP, Pak, udah banyak tuh yang ngupload RPP, tolongin Pak. Nah, boleh seperti itu. Jadi Oh iya, enak iya. gitu ya. Dan kalau kita Ya. punya dokumentasi rapi kan enak. Saya jangan merasa ini sebuah administrasi ya, keperluan administrasi bukan, tapi kebutuhan pribadi Bapak Ibu semua sendiri. Kalau Bapak Ibu punya punya media belajar ditaruh itu kan aman ini. Aman, nggak hilang, nggak bakal hilang. Bahkan kalau banjir pun nggak hilang. Atau ada kebakaran pun nggak hilang. Yang kebakaran pasti laptop, yang kebanjiran laptopnya. Datanya aman, gitu kan? Gitu. Jadi ini kecanggihan teknologi sekarang kan begitu. Jadi kalau nyimpen apa-apa jangan di rumah, jangan di laci, jangan di lemari, di langit. Nah, itu aman itu. Udah gitu. Dan kapan Bapak Ibu mau diperbaiki, di-download ulang misalnya, atau langsung direvisi di situ, buka pakai Google Doc, langsung diedisi situ bisa. Begitu. Kalau misalnya sekolah udah punya program kurikulum, tahun depan mau diperbaiki, kan sudah ada, nyarinya juga gampang, udah tersusun kan. Ini dokumen punya saya. Yang penting-penting aja, jangan semua dimasukin ya. Tapi yang penting, yang urgen masukin. Tapi jangan kosong juga. Nggak ada yang penting Pak, kalau begitu saya nggak ngisi dong. Bukan begitu. Ya begitu ya. Jadi ayolah kita ingin mencoba membangun yang mungkin selama ini tercecer. Saya juga ini sudah agak lama nih, terus terang aja setengah tahun nih saya off ya ngurusin yang ini, karena saya nggak mungkin lah ngurusin website yang lama yang sudah punya saya tinggalkan. Nah, saya mau bangun ini dari awal, saya belum siap teman-teman mentalnya. Nah, dokumen-dokumen itu banyak tercecer juga gitu. Nah, nanti kalau dokumennya sudah saya siapin ini, kan saya juga punya dokumen kayak tadi RPP yang mitigasi itu udah saya upload di sini. Ya, Ibu kalau lupa atau hilang atau apa, tinggal klik aja di sini. Gitu. Ada di dokumen binaan. Nanti setiap ada hal-hal yang penting berhubungan dengan apa modul apa-apa, itu akan saya masukkan ke dokumen binaan. Gitu. Nah, Bapak Ibu nggak nyimpen nggak apa-apa. Kalau kira-kira itu sama, udah dibuang aja, saya ngambil dari sini. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau nanya atau komen atau apa, monggo. Oh ya, suaranya Pak Halim kayaknya ya. Oh, ya, monggo. Nyampe di rumah. Ya. Lambat ini. Iya, ada kepentingan, mohon maaf. Iya. Ya, saya sedikit ikut meeting doang sedikit doang. Iya, oh gitu. Terima kasih lah, ada gambaran. Iya. Terima kasih, Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, maaf, ya. saya agak ini kalau yang kemarin-kemarin, misalnya kan saya masih punya utang yang semester genap ke Bapak nih, berkas yang di sekolah misalnya, lepas secara itu sudah ada, cuman yang detail-detailnya saya belum sampaikan. Iya. Itu baiknya gimana Pak? Tetap di dokumen di itu yang sebelumnya, atau saya kalau upload ke sini nggak, sini nggak apa-apa. Gampang masukin ke sini aja. Di bagian di yang bagian dokumen kurikulum. Iya, betul. Tugas yang dokumen kurikulum masukin ke situ. Iya. Berarti saya itu kan kembali disimpan di situ ya Pak ya? Iya, lebih aman Bu. Nyarinya juga Ibu gampang, saya juga gampang gitu.
Jadi utang-utang Iya, yang baik. lama dikembalikannya Iya. ke folder tadi, Bu. Itu memang saya sementara kemarin belum siap untuk menyiapkan mental Bapak Ibu. Saya kan harus Iya. berhitung dulu. Nanti Ibu terbirit-birit. Tangan saya sampai kebas, Pak. Ya, Tapi karena saya penasaran sih sebetulnya, Pak. Karena penasaran, Pak. Karena kalau saya udah lihat yang gimana gitu suka pengen, cuman ya kembali lagi oh nggak ya saya apa-apa. punya rutinitas yang lain juga gitu. Bagi saya gini, Bu, prinsip saya ya. Jadi jangan semua yang saya berikan sebagai instruksi, gitu ya. Jadi kalau Iya. misalnya saya punya binaan 35, saya punya gagasan begini dan saya yakin bermanfaat, ada 15 sekolah yang menjalankan, saya juga masih senang gitu. Ya syukur-syukur semua. Atau 30 tapi nggak full, lumayan lah daripada saya nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Nah, saya nggak membantu sekolah, kan saya bisa membantu 10 sekolah, 15 sekolah, 20 sekolah, atau berapapun maksimalnya. Yang kedua waktu ya, Ya, tapi pada akhirnya ini ya Pak. ditagih juga Pada gitu. akhirnya ini ya Pak ya, terlepas kita Iya, pembelajarannya online atau iya. offline ini tetap Oh sama aja iya, supaya lebih enak jalan, seperti ini pengadministrasiannya. iya, betul. Termasuk Pelan-pelan ya nanti Pak ya. kalau sistem absensi yang harian kemarin yang saya jelaskan di wakil itu belum bisa. Kalau misalnya Ibu mencoba, dicoba dulu. Kalau daruratnya, saya siap bantu. Gitu. Kan saya kan punya template-nya, Bu. Saya tinggal sebenarnya kalau saya mengerjakan sih ya satu sekolah paling nggak sampai sejam gitu kan, karena kan saya udah punya template-nya, kemudian saya tinggal nempelin nama saja, teplok 3 kali selesai gitu. Kita Cuman tidak kan belajar ya Pak ya. justru itu yang pertama Bapak Ibu tidak belajar. Yang kedua binaan saya 35 walaupun sekian kali sekian jatuhnya sekian juga gitu. Yang penting banget ilmunya Bapak Ibu. Andai kan Bapak Ibu mencoba, kemudian Ibu modifikasi, angkat jempol saya. Gitu. Andai kan pun tidak dipakai, Ibu sudah bisa, ilmu saya sudah Ibu terima, sudah bisa kuasai walaupun mungkin tidak digunakan, tapi paling tidak amal saya sudah, amal jariah saya menyebarkan ilmu sudah tercapai. Nah, syukur kalau Ibu laksanakan, dipakai, bermanfaat buat anak, Ibu dapat pahala, saya juga dapat multi level pahalanya. Kan begitu. Iya betul Pak. Jadi nggak usah tegang dengan saya, Bu. Nggak usah takut. Enggak saya sih Pak, enggak. Cuman kadang-kadang saya kayak saya merasa itu kayak semacam memang tuntutan tanggung jawab dari kurikulum sih Pak sebetulnya. Ya, jadi makanya saya merasa selalu jadi hutang gitu Pak. Iya. Karena kan tanggung jawab. Tapi nggak usah jadi beban pikiran Bu ya. Pokoknya selama Ibu bisa kerjakan atau minta bantuan temennya yang pinter-pinter. Iya, saya punya teman-teman yang baik-baik kok Pak. Anak muda itu pasti bagus-bagus Bu gitu. Saya kan generasi tua Bu. Saya udah 57 tahun lebih tua dari Ibu. Gitu kan. Cuman saya memang hobi. Siap. Bahkan waktu saya masih kuliah, saya itu dulu ngasisteni dosen komputer, bahkan pernah menggantikan karena dosennya Pak Kerat kuliah di luar negeri, ditunjuk dosen Pak Wahyu. Kemudian saya kalau Pak Wahyu mau ngajarin, saya ngajarin dulu. Karena saya hobi dari dulu. Iya. Jadi saya sudah hobi lah gitu. Tapi nggak pinter-pinter amat kok saya, cuman orang matematik, saya hanya mengandalkan logika saja. Makin di-share makin mantap kan ya Pak ya. Iya, makin bisa. Jadi saya punya prinsip ini Bu, kalau ilmu itu kalau mau dikuasai itu betul-betul dikuasai itu diimplementasikan, diamalkan atau dipraktekkan. Tapi kalau ilmu ingin paripurna, betul tuntas, kalau orang itu sudah bisa mengajarkan. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu punya ilmu dan sudah mampu mengajarkan, pasti mudah tuntas ilmunya. Oke, monggo. Ada masukan lagi? Saya Pak. Monggo, silakan Bu Dewi, monggo.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Slamet sudah memberikan refleksi terbaru ya, maksudnya kiat-kiat bagaimana kita membuat BDR itu lebih menyenangkan seperti itu. Untuk mungkin karena SMA Sumbangsi ini, alhamdulillah ya Pak ya, kalau dilihat latar belakang siswa juga secara wifi, secara secara internet sudah tidak ada kendala sama sekali gitu kan ya. Karena orang tua pun juga sudah memfasilitasi hal itu di rumahnya gitu kan. Udah hampir, saya rasa sih selama saya ngajar di secara PJJ ini, hampir semua orang tua sudah sadar dengan dengan ternyata emang wifi internet itu sudah emang menjadi kebutuhan untuk anaknya seperti itu. Terus mengenai ini Pak, motivasi anak di awal pembelajaran. Kenapa? Pelan-pelan sayang. Seperti ini ya. Saya lagi batuk, jadi mohon maaf Pak, sahabat. Sebenarnya kalau saya yakin Pak, bukan Bapak aja, kita juga sudah diberikan beberapa kali oleh beberapa sebelum pengawasnya kalau emang motivasi ke anak itu sudah harus dilakukan sebelum sebelum proses pembelajaran dimulai. Dan saya juga yakin semua guru kita, teman-teman kita sudah melakukannya walaupun tidak kalau Pak Taufik mungkin bisa dengan media karena pintar IT ya. Cuma kalau kita kan terkendala, mohon maaf nih buat orang tua yang sudah tua-tua, bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga masih belajar Pak ya. Masih belajar bagaimana sih bikin konten pembelajaran yang bagus dengan media yang menarik seperti itu. Kita juga terkendala karena skill kita juga masih belum cukup untuk itu. Terus dan mungkin secara bahasa, secara verbal, mungkin kita juga, saya yakin semua guru sudah memberikan motivasinya terhadap anak-anak supaya anak-anak itu lebih motivasi belajar. Cuman mungkin minusnya kita jujur aja saya juga masih middle ya Pak, masih tengah-tengah. Kalau untuk IT saya juga masih belum banyak mengerti masalah-masalah yang bikin media interaktif pembelajaran itu yang lebih menyenangkan seperti apa. Itu yang ingin saya sampaikan. Terus yang kedua mungkin Pak Slamet, saya kan kebetulan saya guru olahraga nih Pak. Iya, oh gitu. Luar biasa ibu-ibu guru olahraga nih. Saya latar belakang olahraga. Iya. Saya satu-satunya guru olahraga Pak wanita. Iya, termasuk makhluk langka itu Bu. Beruntung Pak itu Mas Sumbangsi Pak. Saya kebetulan partnernya sama Pak Hilman. Pak Hilman lebih senior daripada saya secara pengajaran. Beliau sudah lebih pintar ya Pak daripada saya. Cuman di PJJ ini mungkin kendala yang harus saya hadapi itu yang biasanya kita 75% di lapangan, terus tiba-tiba kita harus di kelas. Pure harus di kelas gitu kan. Dengan jujur aja anak-anak kan sebenarnya motivasi geraknya sekarang itu kurang Pak ya, karena mungkin mereka lebih gadgetnya lebih banyak di tangan dibandingkan mereka bergerak. Padahal kita sudah himbau, ayo anak-anak dengan media pembelajaran dengan treatment yang sudah kita kasih, kayaknya susah banget gitu anak untuk gerak gitu ya Pak ya. Iya, mager Bu ya. Pak Hilman sudah mencoba sampai kita menjadi modelingnya sendiri tuh Pak. Dari tahun awal tahun kemarin kita PJJ, kita jadi sudah modeling kitanya sendiri, kita udah bikin video segala macam. Tapi tetap aja itu membuat anak-anak, saya bukan malas sih, karena kalau malas itu bukan karakter ya. Malas itu kayak semacam anak-anak itu belum menemukan energinya aja gitu. Misalnya energi semangatnya itu belum ada gitu. Pemicunya nggak ada. Iya, itu mungkin kalau matematika kan mungkin anak-anak daya serapnya mungkin susah, karena susah matematika serap. Kalau olahraga juga sama Pak, sebenarnya masalahnya ya. Jadi anak-anak itu malas geraknya. Terus walaupun kita sering memberikan proyek kayak proyek kita mau dibatasi, tapi tetap aja anak-anak itu ya kadang suka telat ngumpulin gitu, seperti itu. Suka telat. Nah mungkin nih Pak Slamet, mungkin kalau meskipun Pak Slamet guru matematika, misalkan ahli matematika, mungkin ada kiat gak sih Pak untuk kita sebagai guru olahraga
apa namanya, supaya anak aja lebih bisa untuk bergerak gitu. Iya. Kalau kita digalakin kan nggak mungkin ya Pak. Oh iya, percuma. Kalau di rumah digalakin kabur tidur, Bu. Iya, gitu kan. Iya. Itu betul Pak. Nah mungkin saya menunggu kiat-kiatnya secara praktek. Apakah ada kiat khusus untuk anak lebih mau bergerak lagi, itu aja sih. Terima kasih Pak Slamet. Ya, terima kasih. Ya betul. Saya itu kan tadi menyampaikan yang sebenarnya sudah Bapak Ibu kuasai semua lah. Cuman saya memberikan penekanan-penekanan saja. Barangkali masih ada yang lupa 1-2 orang diingetin kan gitu. Dan apalagi di Sumbangsi, saya pikir bagus-bagus lah gurunya muda-muda atau paling nggak berjiwa muda kan begitu. Saya pikir IT-nya juga lumayan lah dibandingkan dengan sekolah lain. Dan yang Bapak Ibu pantas syukuri betul, itu anak-anak sudah tidak bermasalah dengan kuotanya. Itu disyukuri betul Bapak Ibu. Ini benar-benar kunci yang satu langkah sudah dipegang. Karena kalau bagi saya, belajar PJJ nggak punya pulsa, sama dengan belajar PTM nggak bisa berangkat ke sekolah. Sama kan? Nah, kalau misalnya dia nggak berangkat sekolah kan nggak bisa belajar. Anak nggak punya pulsa, ya nggak bisa belajar, sama saja. Nah, oleh karena itu bersyukur kalau di sini kendala pulsa sudah nggak ada. Andai karena ada kecil-kecil bisa ditanganin, insya Allah. Nah, Bapak Ibu tinggal bagaimana meng-up dirinya untuk bisa menyajikan pembelajaran yang betul-betul menarik, kemudian juga efektif kan gitu, dan menyenangkan gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu kan sudah rumus di pendahuluan pasti ngasih motivasi. Nah, tingkat motivasinya yang perlu kita tingkatkan terus. Kayak yang tadinya cerita, boleh juga dirubah jadi gambar. Nah, jadi gambar kan gampang ya nih, gambar di Google kan. Gambar sudah bisa naik jadi video gitu. Video sudah bisa, cari video yang menginspirasi, yang lucu dan sebagainya. Jadi bertingkat terus gitu ya. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu sih pasti udah udah paham banget gitu. Cuman ayo tingkatkan kepahamannya itu gitu. Oke, kemudian nah kalau Hulu Olahraga saya nggak bisa ngomong. Saya nggak punya pengalaman sama sekali. Dan termasuk saya kan iya. Tapi sebenarnya saya sharing sama teman-teman di negeri atau guru-guru yang lain juga malah mereka lebih makin menjerit sebenarnya Pak. Menjeritnya, aduh anak-anak aja susah katanya. Iya gitu kan. Ibaratnya Sumbangsi Pak enak katanya, punya lapangan gede katanya, ibaratnya pas teman-teman saya main ke sekolah, lapangan ada 2 katanya, lapangan rumput. Oke, saya katanya di negeri memiliki sarana-prasarana yang cukup untuk anak-anak gitu kan. Banyak banget apa itu sharing yang cukup yang cukup menginspirasi. Tapi kalau misalnya begini, kalau Ibu menayangkan video misalnya di Zoom, anak-anak suruh gerak, Ibu pantau dari video, dari Zoom bisa nggak Bu? Itu sudah kita lakukan Pak. Malah saya awal-awal itu kondisinya malah saya jujur aja, ini satu laptop nih Pak, laptop terus kita di Bangsal Sumbangsi nih Pak, Bapak mungkin sempat ke Sumbangsi lihat Bangsal kita. Jadi laptop satu itu kan kalau jaraknya saya jauh itu kan mungkin nggak terlihat ya Pak ya, anak-anak bergerak itu. Jadi saya cuma lihat bayangan anak-anak aja bergerak. Jadi sayanya justru yang malah kok nggak efektif ya ternyata, saya bilang gitu, bergerak secara langsung di Zoom. Karena gerakannya karena kan sebenarnya kalau dilihat dari gerakan itu takutnya Pak, kalau yang namanya praktek kan harus sesuai. Kalau takut cedera kan kita juga serem juga ya Pak. Ibu pilih gerakan yang tidak ada di saya juga, tidak berbahaya. Kemudian yang ditayangkan kan video. Nah, Ibu pin satu-satu. Mungkin gerakannya mungkin ada yang lebih diringankan kali ya Pak ya. Kita juga yang kira-kira aman. Saya juga sama Pak Hilman gitu juga saya juga sama Pak Hilman selama 1 tahun ini memberikan tugas yang memang sangat ringan sekali, dalam artian sarana prasarananya yang memang ada di rumah dan tidak
tidak harus mengeluarkan biaya misalkan untuk anak, karena kan anak juga tidak harus keluar ya Pak ya, kecuali di depan rumah dan seizin orang tua. Jadi kita juga terkendalanya mungkin itu. Jadi kita harus memilih-milih nih Pak, apa aja nih kira-kira yang ada di rumah yang bisa dijadikan alat-alat untuk menjadikan seperti itu. Karena nggak semua siswa punya bola misalkan di rumah, nggak semua siswa punya raket di rumah kayak gitu. Betul. Maksud saya kalau memungkinkan ibu bukan yang memberikan contoh, tapi gerakan ibu direkam dulu, kemudian ditayangkan sebagai video, dan ibu mantau di pin satu-satu. Gitu. Anak itu melaksanakan atau tidak. Barangkali saya juga baru membayangkan saja, orang saya bukan guru olahraga. Gitu. Iya Pak, sama ini juga kita begitu sih Pak, kita memberikan video, setelah itu anak bergerak seperti itu. Ya, yang penting sudah. Itu juga kita bikin project juga, anak-anak bikin project video, habis itu kirim ke kita. Yang penting gini Bu, prinsipnya kita sudah mencoba mencari yang maksimal. Yang kedua, setiap apa yang kita berikan itu dikaji efektivitasnya, gitu. Dikaji kekurangannya apa, ditingkatkan. Kaji kurangannya ditingkatkan. Insya Allah akan ketemu dengan yang terbaik. Atau bukan yang terbaik, paling tidak yang paling optimal. Nah, kira-kira begitu. Barangkali itu aja. Oke, barangkali Bapak Ibu sudah cukup. Atau kalau ada satu orang boleh. Sudah jam 3. Bapak Ibu kan biasanya jam 3 ya. Waktu batasnya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Kalau sudah cukup, barangkali. Selamat nih, mohon maaf nih, saya kesiswaan. Oh, nggih, monggo Pak Alim. Oh iya, ya saya kan ketinggalan tuh informasinya. Iya. Jadi kalau untuk web kesiswaan segala itu, saya nanti nanya ke Bu Neneng aja kali ya. Jadi nanti ini kan baru saya bikin kerangkanya dulu Pak. Nanti akan saya kumpulkan. Oh gitu. Ya paling nggak satu wakil ya, satu wakil IT wakil kurikulum misalnya sama satu guru IT. Nanti bagaimana mengisinya, bagaimana nge-share-nya itu nanti Pak. Ini baru gambaran aja. Bapak Ibu sekarang nyiapin bahannya aja dulu, punya RPP, yang sekolah punya program. Nah itu nanti kalau sudah siap tinggal ngupload. Tinggal ditempel-tempel ya Pak. Iya. Oke. Enggak dalam waktu sangat dekat enggak Pak. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya, oke. Monggo. Cukup Bapak Ibu? Oke, kalau cukup, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali atas kesempatan ini dan sambutan Bapak Ibu. Mohon saya bisa diterima menjadi keluarga SMA Sumbangsi. Ya, kita satu tujuan ya, tujuan yang sama. Bapak lulus Pak, Bapak lulus kami terima. Iya betul. Tujuan kita sama. Satu, mencerdaskan bangsa. Tugas yang paling utama mengantarkan anak-anak kita untuk mencapai cita-cita mereka. Kita dorong sukses, itu aset buat kita. Apa yang kita tanam sekarang itu akan baru muncul bisa dinikmati nanti 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Mereka menjadi generasi seperti apa, kitalah yang sekarang menentukan. Gitu. Itu barangkali kalau kita bisa sudah maksimal memberikan apa yang kita punya, bermanfaat mereka, insya Allah akan menjanjikan pahala jariah yang mengalir. Amin. Itu aja dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa nanti tanggapi sedikit. Monggo. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Slamet yang telah memberikan tip-tip pembelajaran buat Bapak Ibu kita, terutama evaluasi dalam pembelajaran, langkah-langkah yang baik sehingga kita akan diserap dan bisa diterapkan. Yang kedua, dengan adanya begini, kami juga terinspirasi Pak untuk mengembangkan tentang workshop Pak. Workshop kita tentang pelatihan pembelajaran atau mungkin IT yang akan dirancang oleh wakil guru saya, sehingga guru-guru juga akan berkembang di bidang IT maupun di bidang wawasan pembelajaran yang di masa-masa yang lebih modern lagi terutama. Jadi mudah-mudahan amal baik Bapak diterima Allah SWT dan sebagai ladang amal tadi untuk semuanya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah hadir.
semuanya, dan kami pun sangat berterima kasih Bapak Ibu guru yang